lagi ada di Masjid Cengho. Masjid Cengho Jember terletak di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, dan didirikan pada tahun 2015 sebagai simbol akulturasi budaya Islam, Jawa, dan juga Tionghoa. Masjid ini diinisiasi oleh PITI, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat toleransi dan keberagaman antar umat beragama. Nah, tepat di belakang saya sudah ada Masjid Cengho yang terletak di Jember. Mari ikuti. Di sini terdapat keunikan dan keistimewaan dari Masjid Cengho ini, yaitu yang pertama ada pada tulisan Masjid Muhammad Cengho dan ada tulisan Mandarin yang dilambangkan dengan simbol keharmonisan. Nah, simbol keharmonisan ini yaitu antara masyarakat umat Islam dan masyarakat Tionghoa. Adapun keunikan lainnya yaitu ada dari cat bangunan masjid, yaitu warna merah, kuning, hijau, dan juga adapun bangunan seperti segi delapan di atas sana. Nah, segi delapan itu melambangkan keberuntungan bagi masyarakat Tionghoa. Dan juga filosofi dari masjid ini yaitu diambil dari angka 11 dan angka 9, di mana angka 11 itu melambangkan dari ukuran Ka'bah dan angka 9 itu diambil dari peran dari Wali Songo. Nah, jadi fungsi masjid ini selain sebagai tempat beribadah, masjid ini juga digunakan sebagai tempat untuk kegiatan sosial ataupun pendidikan. Nah, kegiatan yang dilakukan di masjid ini apa aja sih? Jadi kegiatan yang dilakukan itu seperti pengajian, bimbingan untuk mualaf ataupun kegiatan sosial lainnya, di mana itu untuk mempererat peran masjid ini di tengah keberagaman masyarakat. Nah, selain untuk menarik para muslim, masjid ini tuh juga sebagai menarik para wisatawan yang tertarik akan desain dan sejarah masjid ini. Nah, dengan tujuan menjaga harmoni antar umat, Masjid Cengho diharapkan dapat menjadi simbol keberagaman yang dapat menyatukan masyarakat dari latar belakang budaya yang berbeda. Dengan kehadirannya, mengingatkan kita akan adanya toleransi dan persatuan multikultural di Indonesia. Nah, sekarang kita bakal ketemu sama Ko Edi. Siapa sih Ko Edi? Jadi Ko Edi itu merupakan salah satu pengurus yang ada di masjid ini. Penasaran kan? Yuk ikutin keseruan kita. Assalamualaikum Edi, sebelumnya niat kami kemari izin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas agama kami dari dosen kami mengenai materi moderasi beragama dan terkait sejarah dari Masjid Cengho ini. Sebelumnya izin bertanya, masjid ini kan tadi ada beberapa dibangun di beberapa tempat dari teman saya, contohnya menyebutkan sebelumnya di Pasuruan. Nah, untuk di Jember ini pertama kalinya dibangun tahun berapa dan untuk motivasi utamanya kenapa dibangun di Jember itu apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya adik dari mahasiswa kedokteran yang terkait yang bertanya tentang masjid, sejarahnya Masjid Muhammad Cengho. Jadi Masjid Muhammad Cengho ini tidak lepas dari organisasi PITI. Jadi PITI itu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Jadi PITI dulu ada, itu baru mendirikan Masjid Muhammad Cengho. Jadi kalau PITI-nya itu insya Allah berdiri 1960-an PITI-nya. Organisasi Islam yang diakui pemerintah selain NU dan Muhammadiyah. Sebelumnya masih ada di Masjid Muhammad Cengho Surabaya, yang itu pusat pertama kalinya Yayasan Masjid Cengho Indonesia didirikan di Surabaya. Jadi singkatnya kita dikasih tanah hibah sama Pemkab Jember itu, sama waktu itu Bapak Bupati MZ adalah, dan mulai dibangun 20 April 2012. Diresmikan 13 September 2015 dan dipergunakan pertama sholat Idul Adha Matahari 9 Maret 2016. Untuk selanjutnya sholat Jumat tanggal 11 Maret 2016 asalnya dipakai untuk umum. Jadi kalau Masjid Muhammad Cengho ini pada umumnya seperti masjid pada umumnya, jadi tidak eksklusif untuk masyarakat keturunan Tionghoa. Cuman kepengurusannya kalau di PITI itu kita memang ada AD-AD-nya untuk garis keturunan yang Tionghoa. Jadi apa nasabnya dari ibu atau bapak itu boleh jadi pengurus. Kalau anggota dari non
dari keturunan Tionghoa dan bukan. Misalkan dari keturunan pribumi itu bisa dan bukan anggota tetap. Kalau anggota tetapnya harus ada asal dari keturunan Tionghoa. Itu sekilas sejarahnya Masjid Muhammad Cingho Jember. Kenapa didirikan di sini? Karena di sini menurut beliau Ketua Takmir Haji Muhammad Law Somcai, di belakang kan banyak lingkungan Tionghoa. Nah ini, mantap belakang sini, semuanya dengan Tionghoa. Jadi harapannya nanti kalaupun ada yang tertarik dengan Islam, dia lebih dekat. Pertama, yang kedua, kita membangun Masjid Muhammad Cingho dengan nuansa Oriental yang tidak membawa kebudayaan dari Tionghoa. Terus apa dari warga sekitar itu ada yang kayak pernah nggak menerima atau gimana? Karena kan Tionghoa sendiri itu minoritas gitu loh untuk agama Islamnya, bukan yang utama. Apa kayak warga sekitar itu pernah menolak untuk adanya masjid ini atau gimana? Kalau itunya tidak ada, pada saat kita membangunnya tidak pasti kita persetujuan dari warga. Hanya dari awal itu kan kita pada saat membangun kita kan menginformasikan dan memberikan pengertian kalau masjid ini dipakai untuk umum, bukan eksklusif. Jadi memang pengurusannya itu sinergi antara Tionghoa sama masyarakat sekitar. Kalau fungsinya sama seperti masjid pada umumnya, tidak ada perbedaan. Kan tadi katanya orang Tionghoa. Nah itu orang Tionghoanya berarti yang dari lahir itu udah muslim gitu? Atau ada yang mu'alaf? Kalau pengurusan PT toh, Yang piti? PT, kalau yang PT, pengurusan PT-nya itu ya harus beragama Islam, baik itu mu'alaf maupun yang sudah keturunan. Kalau saya seperti saya mu'alaf. Ini kita ditunjuk sama Kemenak sebagai mu'alaf center. Jadi kita berhak untuk bisa mengeluarkan sertifikat mu'alaf. Selama Bapak jadi pengurus di sini, kira-kira sudah berapa orang Tionghoa yang mu'alaf? Kalau Tionghoanya nggak apa sih, cuma berbagai macam. Kemarin terakhir itu orang Perancis. Setelah ditunjuk kita itu biasanya kan hidayahnya dari orang masuk Islam kan dari berbagai macam aspek. Bisa itu dari ekonomi, bisa dari mau merit dan lain-lain. Nah, cuman kita prinsipnya mereka dapat hidayah ya sudah kita. Setelah itu kita memberikan pembinaan bagaimana supaya yang pertama kalau kita polanya di sini iman dulu baru Islam baru bisa. Tuh. Kalau umumnya kan Islam dulu, iman baru bisa. Nah, di kita dibalik iman dulu baru Islam baru bisa. Jadi sebelum dimu'alafkan dibina terlebih dahulu ya? Oh, enggak, biasanya kalau orang mereka kesini itu sudah dalam rangka mau ikrar ya. Jadi mereka dari berbagai macam dari lingkungannya kesini sudah ikrar. Nah setelah ikrar baru kita berikan pemahaman sikap padat dan jelas. Kalau terus lanjut ya mengikuti kajian di sini selama di malam terus sama malam Sabtu. Kalau di situ kegiatan rutinannya apa aja? Kalau kegiatan rutinnya itu tadi malam Selasa, malam Rabu itu ada kegiatan pengajian dari Aswaja Center, Sunnah Jamaah Center, Ustaz Hamdi. Kalau malam Sabtu Ustaz Yono dari Kemenak, Surudin, jadi tauhid, tasawuf, tauhid, fikih dan tasawuf. Kita tidak merayakan tetap budaya dari Tionghoa untuk kita bawa dan Imlek, itu kan Imlek itu kita Imlek apa? Nah, yang berkaitan di Cina, jadi bukan agama, itu budaya sama seperti tahun baru Masehi, tahun baru Islam. Jadi itu kita merayakan Imlek. Kalau khusus di Masjid Cingho itu pakai masa Islami. Ada pembagian satu yatim, bacaan kaji syariat, sama silaturahmi antara pengurus. Tadi kan udah disebutin beberapa kegiatan. Apa ada mungkin ada kegiatan yang ingin direncanakan untuk dia? Ya dalam waktu dekat ini ya itu kita merangkum satu pola yang dibikin oleh Ustaz Suyono itu bagaimana dalam suatu ketika kita mau bikin buku panduan mu'alaf pembinaan mu'alaf. Ada harapan apa untuk masjid ini ke depannya dalam menjaga budaya dan juga keislaman di masjid? Ya kan harapannya kan ini kan sama pemerintah Kabupaten Jember kan dijadikan wisata religi. Nah, mungkin itu saja video dari kami mengenai moderasi beragama di Masjid Cingho. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.